Perkenalkan, nama saya William di kelas 11 IPA. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari remedial. Nah, jadi terdapat sebuah soal. Seorang siswa melakukan pengujian pH air limbah dengan berbagai macam indikator. Data yang diperoleh sebagai berikut. Larutan A diperoleh hasil dari metil merah berwarna kuning. Sedangkan yang larutan B sama juga kuning. Larutan A diuji dengan bromtimol biru mendapatkan warna hijau, dan diuji dengan phenolphthalein mendapatkan tak berwarna. Lalu larutan yang B ketika diuji coba dengan bromtimol biru mendapatkan hasil warna berwarna kuning, dan yang phenolphthalein tidak berwarna. Jadi kita berapa pH-nya yang diperoleh? Seperti yang kita ketahui, metil merah memiliki cakupan warna dari merah ke kuning dengan cakupan pH 4 sampai ke 6,3. Bromtimol biru dari kuning ke biru dengan cakupan pH 6 sampai 7,6. Phenolphthalein dari tak berwarna sampai merah dan cakupan pH 8,3 sampai 10. Nah, kita di sini memiliki data bahwa larutan A memiliki warna metil merahnya berwarna kuning, bromtimol biru berwarna hijau, dan phenolphthalein tidak berwarna. Nah, metil merah kan memiliki cakupan dari 4 sampai 0,3 pH-nya. Yang paling bawah itu merah, yang paling tinggi berarti kuning. Jadi kalau sini berwarna kuning berarti artinya cakupan dari 0,3 ke arah atas. Sedangkan bromtimol biru sih berwarna hijau. Sedangkan bromtimol sendiri berwarna kuning sampai ke biruan. Artinya di antara dua tersebut, antara pH 6 sampai 7,6 antara sebelah sini. Nah, di sini tahu juga phenolphthalein tidak berwarna. Phenolphthalein dari cakupan tidak berwarna berarti akhirnya di bawah 8,3. Jadi kita dapat tahu bahwa larutan tersebut memiliki pH sekitar 7,6 sampai 8,3. Lalu kita di larutan kedua, metil merah kita berwarna kuning lebih 6, berarti bromtimol birunya berwarna biru, artinya cakupannya di bawah 6 sini ya, dan phenolphthalein tidak berwarna, artinya di bawah 8,3. Kalau kita ukur, jadi hasilnya dapatnya 0,3 sampai 7,6. Nomor kedua, sekelompok siswa akan melakukan pengujian larutan dengan menggunakan beberapa indikator yang tersedia. Beda pH larutan dengan indikator universal menunjukkan pH 6,0 sampai 7,6. Maka perubahan warna larutan dengan indikator yang digunakan: A. Metil merah, B. Bromtimol biru, dan C. Phenolphthalein. Seperti yang diketahui, nomor 2 memiliki pH 6 sampai 7,6. Maka metil merah ini akan berwarna kuning. Bromtimol birunya akan berwarna 6,6, berarti sekitaran kuning sampai biru. Lalu phenolphthalein-nya akan berwarna, akan tidak berwarna karena masih di bawah 8,3. Nomor yang ketiga, lengkapilah persamaan reaksi ionisasi atau ionisasi asam dalam bahasa berikut. Nah, kita ketahui segini soalnya. Nah, di nomor ketiga ada soal yang A, HC OOH aqueous. Jadi kita ubah jadi reaksi ionisasi asam, jadi HCO plus H+. Yang kedua ada H2SO4 aqueous menjadi HSO4 plus H+. Yang ketiga kita dapat HNO3 aqueous. Di sini kita berubah jadi NO3- plus H+. Berikut ada NH4 OH, kita ubah menjadi NH4- plus
OH min. Yang bagian terakhir kita ada PaOH2 menjadi Ba2 plus OH min. Lalu kita beralih ke nomor 4. Tentukan spesies yang bertindak sebagai asam dan basa dalam pasangan asam basa konjugatnya. Jadi kita ketahui yang A, H2O liquid ditambah HN3 aqueous menjadi HN4 plus aqueous tambah OH min aqueous. Yang B, H2PO4 aqueous tambah H2 liquid menjadi H3PO4 aqueous tambah OH min aqueous. Yang C, HRO4 2 min aqueous tambah H2O liquid menjadi PO4 3 min aqueous tambah H3O plus aqueous. Nah, pada soal nomor 4 yang bagian A, kita dapat ketahui asam adalah H2O dan NH4 plus, karena ya H2O emang asam masuknya, walaupun sebenarnya netral karena kan air kan ya. Ini kan NH plus baru asam, agak tambah H plus 1. Nah yang basanya NH3, ya seharusnya NH3 emang basa, tapi kagak ini tambah 1 maka jadi asam. Nah ini OH min, gara-gara ya hanya lepas 1, ini hanya tambah 1. Jadi pasangan asam basa konjugatnya adalah H2O dengan OH min sama-sama asam dan basa, dan NH3 dan NH4. Lalu yang B kita dapatkan asamnya H2O seperti tadi di atas dan H3PO4. Lalu yang basanya adalah H2PO4 dan OH min. Lalu yang ada pasangan asam basa konjugatnya H2O dengan OH min seperti yang dari tadi juga. Lalu juga H2PO4 min dan H3PO4. Yang sini adalah basanya gara-gara hanya lepas 1 dan ini hanya bertambah 1. Lalu yang C, ini asamnya adalah H2PO4 2 min ditambah dan H3O plus, dan basanya adalah H2O dan PO4 3 min. Nah ini sini berbeda karena hanya lebih kecil, jadi makanya masuk ke basa, bukan asam seperti yang tadi. Sedangkan masukkan asam sini adalah H3O. Nah jadi pasangan asam basa konjugatnya adalah PO4 min dengan PO4 3 min lepas hanya masuk hanya, dan H2O dengan H3O min. Nah, si nomor 5, konsep asam basa menurut Lewis dapat digunakan untuk menjelaskan reaksi asam basa yang terjadi pada B2O5 ditambah H2O menjadi H3PO4 aqueous. Tambahkanlah struktur Lewis di reaksi tersebut. Jelaskan manakah molekul yang bertindak sebagai asam dan sebagai basa. Nah, kita lihat dulu namanya. P memiliki nomor atom 15, O memiliki nomor atom 16, dan H 1. Pada ketika digambarkan, P2O5 menjadi O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, O lagi, dan sini ada P, sini ada O, nah sini ada P lagi, O, dan sini ada O. Aduh, hubungkan. Dan H2O menjadi
Jadi sebagai pembentuk asam dari H3PO4, di sini yang jadi asamnya adalah H, yang jadi basan adalah P2O2. Nomor 6, kita memiliki soal hitungan pH dari yang A, larutan H2SO4 dengan 0,02 M, yang B, 100 ml larutan BaOH2 2 kali 10 pangkat min 3 M, dan C adalah larutan HBrO 0,01 M dengan Ka-nya 5 kali 10 pangkat min 9, dan yang D larutan NH3 0,01 M dengan Kb-nya 10 pangkat min 4. Nah, sini kita ketahui nomor 6 memiliki soal larutan H2SO4 dengan 0,02 molar. Jadi kita bisa tulis kita ketahui dulu, jadi ini hapus dulu dengan cara jadi banyak nomor atomnya ditambah dikali dengan molaritasnya 2 dikali 0,02 4 kali 10 pangkat min 2. Lalu kita masukkan saja ke pH nya di min log 4 kali 10 pangkat min 2 jadi 2 min log 4. Lalu berikutnya yang B, BaOH2 10 pangkat min 3. Nah, kita lanjut yang BaOH2 dengan molaritas 2 kali 10 pangkat min 3. Karena ini basa kuat, makanya rumusnya sama aja kayak atas. Nah, ini 2 jadi 2 kali 10 pangkat min 3 4 kali 10 pangkat min 3. POH nya berarti min log 4 kali 10 pangkat min 3 jadi 3 log 3 min log 4. pH nya sama dengan 14 min 3 min log 4. Nah, yang bagian C, larutan BrO 0,1 molar dengan daya keasamannya 5 kali 10 min 9. HBr 0,01 molar dengan Ka-nya 5 kali 10 pangkat min 9. Nah, ini kan asam lemah, jadi pakai bentuknya seperti ini. Kalau misalnya di angkanya 10 kali 10 pangkat min 2 jadi 5 kali 10 pangkat min 11, lalu jadi 5 kali 10 pangkat min 12, jadi keluarlah 40 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini udah menghapus plusnya dari pH nya min log 50 kali 10 pangkat min 6 dengan 6 min log 50 sebagian D nya NH3O NH3 0,1 molar dengan daya basanya 10 pangkat min 4. Ini basa lemah sama dia bentuknya kayak di atas. Min 4 dikali dengan 10 min 2 10 min 6 jadi 10 pangkat min 3.
OH-nya sama dengan min log 10⁻³ 3 pH-nya jadi 14 kurang 3 11. Berikutnya nomor 7, lautan asam lemah Ha 0,5 mempunyai pH yang sama dengan basa kuat H2SO4 0,02 molar. Tentukan kadar keasaman Ha dengan dari kosan ionisasinya. Jadi sini kita mempunyai asam lemah yang memiliki molar 0,01 0,5 molar yang memiliki pH yang sama dengan H2SO4 0,02 molar. Jadi kita kali adalah mengetahui dulu berapa pH-nya H2SO4 0,02 molar. Nah, misalnya ya seperti ini, A dikali M, A nya 2, M nya 12 2, jadi 4 kali 1/2, pH nya menjadi min log 4 kali 2 min log 4. Nah, setelah mengubah pH nya, artinya pH nya juga sama kan. Kita berikan rumusnya. Awalnya kan ada asam lemah kan rumus segini. Nah, berarti itu sama aja, hanya kalau sama pH berarti juga harus sama H plusnya, sama 4 kali 2. Jadi maksudnya ada H plusnya langsung dari sini, KA nya kita masukin, belum ada cari itu molar bawa ketahui 0,5. Untuk menyerahkan akarnya berarti kita sama-sama pangkatkan 14 kali 4 ini KA kali 0,5, sehingga kalian untuk menghilangkan akar saja tetap ketemu 16 kali 4 dibagi 5 kali 10/1. KA dari saya ketemu 0,0032, jadi KA nya adalah 10/4 log 2 kali 10/4 hingga dari keasamannya. Sekian dari saya, terima kasih.